Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hasi Trianwar Ediharto. Saya guru di SD Negeri Bladuwetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semangat anak-anak untuk hari ini? Nah, tentunya kalian lebih semangat lagi daripada pertemuan kita yang kemarin ini. Sudah Mas Andre, Mas Rizky, Mbak Muril ini sudah kelihatan segar semua ini. Berarti sudah siap menerima pelajaran ya? Nah, marilah kita awali pembelajaran kita dengan doa. Silakan yang ingin doa untuk kali ini Mbak Maja. Oh Mbak Baja, Mbak Nuril, ayo Mbak Nuril, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo Mbak Nuril dipimpin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Nuril. Silakan Mbak Nuril kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, untuk memupuk rasa patriotisme kita, menambah kecintaan kita kepada bangsa dan negara, mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, kita ambil sikap yang sempurna ya, dengan cara berdiri bersama. Bisa? Harus semangat. Ya, ayo anak-anak. Pak Guru, putarkan lagunya dulu. Nah, yuk, mulai berdiri anak-anak. Sikap yang sempurna. Patriot
yang berjudul Garuda Pancasila telah kita nyanyikan bersama. Terima kasih anak-anak, keren semua. Anak kelas 5 ini keren. Bagus, terima kasih. Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila anak-anak dengan sikap yang sempurna, dengan cara berdiri. Ya, jadi kita tadi menyanyikan Garuda Pancasila dengan sikap yang sempurna, dengan cara kita mengambil sikap yang sempurna berdiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita bisa berdiri? Karena kita makhluk hidup. Adakah jawaban yang lain selain makhluk hidup? Karena bergerak. Betul. Jawabannya betul semua. Mas Rizky barusan menjawab, kita bisa berdiri karena kita manusia. Betul sekali. Kalau bukan manusia, kita tidak bisa bergerak. Terus Mbak Ami juga menjawab, kenapa kita bisa berdiri? Karena kita bisa bergerak. Nah, betul. Karena kita bisa berdiri karena kita bergerak. Ya, bergerak merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup. Mengapa kita bisa bergerak? Ya karena kita sebagai makhluk hidup dan bergerak merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup. Bagus, pintar anak-anak kelas 5, pintar semua, keren. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kemarin apa yang kita pelajari? Organ gerak, apalagi? Ciri-ciri makhluk hidup, apalagi? Banyak ya, banyak hal yang kita bahas kemarin, yaitu tentang organ, gerak, alat gerak, ciri-ciri makhluk hidup. Itulah materi yang kita pelajari kemarin. Nah, dulu lanjut pertanyaannya. Organ gerak ada berapa? Ada 2. Ada berapa, Mas Andre? Ada 2. Bang Ril? Ada 2. Organ gerak itu ada 2. 1. Pasif. Organ gerak pasif. Yang kedua, organ gerak aktif. Organ gerak pasif itu berupa apa, Nana? Pasif. Organ gerak yang pasif, tulang. Organ gerak aktif, otot. Jadi otot sama tulang itu merupakan organ gerak pada manusia dan hewan. Kedua organ gerak tersebut membentuk satu sistem, namanya sistem gerak. Nah, pada pertemuan kemarin anak-anak telah membuat model alat sederhana. Inilah hasil karya kalian kemarin. Ini kan pertemuan kita kemarin membuat model sederhana sistem gerak pada jari kita. Ya, nah inilah anak-anak, ini sudah kalian buat kemarin. Ini adalah contoh sistem gerak yang ada di jari kita. Di sini ada jari, kemudian ada benang. Benang ini adalah menggambarkan otot. Kemudian di sini ada sedotan yang berwarna putih. Putih ini, sedotan putih ini menggambarkan tulang. Ya, jadi organ gerak aktif, organ gerak pasif. 2 organ gerak ini saling bekerja sama menghasilkan sistem. Nah, perhatikan seperti yang telah kita bahas kemarin. Jadi seperti inilah sistem gerak pada jari kita. Ya, sebentar. Semuanya bisa bergerak. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Ini mana nih? Seperti itu ya. Bisa anak-anak ya. Jadi anak-anak keren, masih bisa, masih ingat tentang materi yang sudah kita bahas kemarin. Nah, hari ini anak-anak tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah mengamati teks bacaan bersepeda melalui tayangan PowerPoint yang Pak Guru nanti tayangkan
pembelajaran yang kedua adalah setelah membaca teks bacaan bersepeda di bahan ajar, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam teks tulis dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah menemukan pokok pikiran, peserta didik dapat mengembangkan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dengan bahasa kalian sendiri secara mandiri. Yang keempat, setelah mengamati teks bacaan bersepeda di PowerPoint melalui LCD, peserta didik dapat mengidentifikasi cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca bahan ajar yang telah dibagikan, peserta didik dapat menganalisis cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan tepat. Yang keenam, setelah mengamati video, peserta didik dapat memeragakan kegiatan memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan mandiri. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dengan mengetahui cara bagaimana memelihara alat gerak, kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita sehingga kita tetap sehat, kemudian tidak mudah jatuh sakit dan dapat beraktivitas setiap hari dengan berbagai aktivitas kita. Nah, anak-anak, adapun langkah-langkah pembelajaran kita ini yang akan kita lakukan setelah ini, anak-anak. Inilah langkah-langkah kegiatan kita. Yang pertama, melihat gambar. Kemudian yang kedua, nanti kalian berdiskusi dengan teman untuk membagi tugas mengidentifikasi masalah yang kalian bahas. Kemudian yang ketiga, melakukan penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Kemudian yang kelima, presentasi dan mengambil kesimpulan. Jadi ada 5 kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini, ya. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru ingin mengetahui pengetahuan awal kalian sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, sekarang dapat kalian jawab pertanyaan dari Pak Guru. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok inti dari sebuah karya. Apa? Diulang? Ide pokok inti dari sebuah karya. Yang lain? Oh iya, betul. Nah, bagus anak-anak. Berarti anak-anak sudah mengerti apa itu ide pokok. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak manusia? Dengan cara berolahraga dan beristirahat. Bagus, luar biasa anak-anak, agar lebih semangat ya. Ini biar lebih semangat. Coba kalian inginkan Pak Guru. Kalau Pak Guru bilang halo, jawabannya hai. Halo? Hai. Kalau panjang berarti juga panjang ya. Halo? Hai. Saya. Halo? Hai. Halo, halo? Hai. Halo? Hai. Halo? Hai. Bagus seperti ini ya. Halo? Bagus. Nah, anak-anak kelas 5 yang hebat, keren, Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar. Kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan ini gambar apa? Nih. Ada berapa gambar yang Pak Guru tampilkan? Gambar A. Gambar yang B. Gambar pertama tentang apa? Gambar pertama gambar orang yang sedang kemudian gambar yang kedua tentang apa? Mengendarai sepeda motor. Bagus, hebat. Nah, dari kedua gambar tersebut apa yang dapat kalian identifikasi? Gambar A. Gambar A menyehatkan. Gambar B kurang menyehatkan. Bagus,
sepeda motor dan itu tidak menyenangkan. Betul sekali. Nah, gambar A naik sepeda itu, gambar A kan kita bersepeda, kita bergerak, otot semua kita bergerak. Jadi bergerak sambil berolahraga itu menyehatkan. Sementara gambar yang B itu tidak menyehatkan ya, karena kan ada gerak. Kalau bersepeda kita bergerak, kita berolahraga. Kalau mengendarai sepeda motor tidak ada gerak ya, karena semua sudah digerakkan oleh mesin. Jadi gambar A bersepeda adalah berolahraga dan menyehatkan tubuh. Gambar B gambar seseorang yang mengendarai motor, tidak ada gerak, tidak ada olahraga, tidak ada unsur olahraga di situ, sehingga tidak menyehatkan. Betul sekali anak-anak. Nah anak-anak, inilah yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi masalah yang akan kita pecahkan adalah bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi beberapa kelompok ini. Ini Mas Rizky sama Mas Andre kelompok 1. Ini Mbak Nuril sama Mbak siapa? Mbak Dewi kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Mbak Ami sama Mbak siapa? Mbak Amil kelompok 3. Nah, kelompok 1, 2, dan 3 sudah. Tugas kalian selanjutnya, kalian akan berdiskusi mengerjakan lembar kerja yang akan Pak Guru berikan. Berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok sudah terbentuk, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing, kemudian mengerjakan LK yang akan Pak Guru berikan. Nanti kalian menulis hasil diskusinya masing-masing. Setelah berdiskusi, tulislah hasil diskusinya kalian masing-masing di kelompoknya. Terus nanti presentasi. Nah, ya. Paham anak-anak? Paham? Nah, baik, Pak Guru akan berikan lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya. Ini kelompok 1. Setelah ini berdiskusi bersama kelompoknya ya. Ini kelompok 3. Siap? Itulah LK-nya. LK 1 yang harus kalian kerjakan. Ya, LK pertama yang harus kalian kerjakan bersama kelompokmu. Untuk LK pertama ini ya, sebelum kalian mengerjakan, sebelum kalian berdiskusi bersama kelompokmu, kalian mengamati teks yang akan Pak Guru tayangkan. Nah, Pak Guru akan menayangkan sebuah teks. Sebelum kalian berdiskusi, Pak Guru akan menayangkan sebuah teks tulisan. Kemudian setelah itu kalian perhatikan, kalian amati. Setelah itu baru kalian berdiskusi mengerjakan LK bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Ini anak-anak teksnya. Perhatikan. Perhatikan. Inilah teks bacaannya. Apa judul bacaan? Ada berapa paragraf yang ditampilkan? 2. Hah? 2. Ada 2. Bentar, aku hitung. 1, 2. Ya, betul. Mas Andre, apa judulnya? Bersepeda. Ya. Lanjut, paragraf berikutnya. Ini ada berapa paragraf? Kemudian ini ada berapa paragraf? Nah, anak-anak, setelah kalian melihat teks bacaan yang Pak Guru tampilkan di bahan ajar dan di LK-nya sudah Pak Guru sertakan. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah silahkan berdiskusi bersama kelompokmu, kemudian jawablah pertanyaan pada LK 1. Kalian baca, lalu tugas kalian adalah mencari. Ya, tugas kalian di LK 1 adalah kalian baca
mencari ide pokok setiap paragraf. Silahkan dicari. Setelah ide pokok pada setiap paragraf ketemu, lalu kalian kembangkan menjadi paragraf baru dengan bahasa kalian sendiri. Paham anak-anak? Jadi pada LK1 itu silahkan kalian baca teks bacaannya yang berjudul bersepeda. Temukan ide pokoknya apa. Setelah ditemukan ide pokoknya, lalu kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf dengan bahasamu kalian masing-masing. Paham? Silakan berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Ayo mulai Mas Andri dengan Mas Rizky, Mbak Nuril sama Mbak Dewi, Mbak Ami dan ya, dah ditulis, dibaca. Baca, cari, temukan, lalu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ayo dimulai dari sekarang, silakan. Nah, baik anak-anak, sudah selesai yang satunya? Baik anak-anak, selanjutnya Kak Guru akan menampilkan gambar. Ada gambar yang akan Kak Guru tampilkan berikut. Perhatikan anak-anak, gambar apa kira-kira ini? Gambar apa anak-anak? Orang yang sedang berlari. Gambar apa? Orang yang sedang berlari. Berlari menyehatkan atau tidak? Menyehatkan. Kenapa menyehatkan? Karena termasuk olahraga. Aku pintar. Selain termasuk olahraga, karena kita berolahraga. Kenapa menyehatkan? Karena menggerakkan tangan dan kaki. Itulah kenapa berlari dapat menyehatkan, karena menggerakkan tangan dan kaki. Nah anak-anak, dari gambar tersebut, dari gambar berlari ini, anak-anak analisislah cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tulis pada LK kedua. Silahkan berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing untuk menganalisis gambar berlari ini. Analisislah dari gambar berlari. Kan berlari adalah salah satu cara memelihara kesehatan tubuh. Memelihara kesehatan tulang dengan berlari. Dengan berlari kita menjadi sehat. Berlari menyehatkan karena menggerakkan tangan dan kaki. Nah anak-anak silakan pada LK2 anak-anak diminta untuk menganalisis bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tulis pada LK2. Silakan berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Lanjut anak-anak. Nah yuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Kerjakan LK2 analisis. Bagaimana cara memelihara kesehatan gerak alat gerak kita. Yo Mas Andri. Oke, bagus. Lanjut. Anak-anak sudah selesai LK-nya, silakan dikumpulkan. LK 1 dan 2-nya dikumpulkan. Ini LK kedua, ini LK ke 1. Nah,
ke satu, ke dua, kelompok dua. Berikutnya LK 1 dan 2 kelompok dua. Nah, LK-nya sudah dikumpulkan semua. Setelah ini presentasi. Nah, namun Pak Guru sebelum meminta kalian presentasi, baik, kita lanjut anak-anak. Anak-anak, salah satu cara memelihara kesehatan gerak, salah satunya apa? Pak Guru tanyakan. Nah, salah satu cara memelihara kesehatan gerak adalah berlari, berolahraga, terus senam. Nah, bagus. Senam itu, senam kan bergerak. Ada senam banyak senam. Senam itu kan menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan hidung, menggerakkan leher, dan semua tubuh kita bergerak. Nah, bergerak itu menggerakkan tangan, kaki itu salah satu dari cara menjaga kita, menjaga kesehatan alat gerak kita dengan cara berolahraga. Bagus pintar. Senam adalah salah satu cara memelihara kesehatan gerak. Ya, baik anak-anak, senam. Nah, berbicara tentang senam, Pak Guru ada senam yang bagus di sini anak-anak. Kalian perhatikan. Setelah memperhatikan, kalian lihat, kalian simak, nanti kalian praktekkan. Bisa ya? Ini senamnya anak-anak. Ayo, ya ini salah satu bentuk cara memelihara kesehatan gerak kita adalah senam, katanya kelompok 3. Nah, Pak Guru ini ada senam yang Pak Guru tampilkan, anak-anak. Dilihat, diperhatikan. Perhatikan. Perhatikan. 5, 4, 3, 2. Ini senam. Salah satu contoh senam. Oh, bagus ya. Nggak bisa. Mau memperagakan ini. Yo, sekarang kalau mau memperagakan silahkan anak-anak berdiri di sebelah kursi masing-masing. Nih, ayo berjalan. Ayo berjalan. 4, 3, 2. Terus, ayo terus.
kalian rasakan tentunya pasti lebih sehat. Berikutnya kalian presentasikan hasil diskusi kelompok yang lain. Memperhatikan. Jadi setelah ini Pak Guru panggil satu persatu, bukan satu persatu, masing-masing kelompok untuk membacakan hasil presentasinya. Kemudian kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 untuk membacakan hasil mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Jadi kalian kan sudah berdiskusi ya dari isi mencari, membuat, mengembangkan. Nah, tadi sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusinya. Nah, mulai dari kelompok 1. Baik anak-anak, itu tadi kelompok 1. Sekarang kelompoknya Mbak Nuril. Ayo Mbak Nuril. Nah, itu tadi kelompoknya Mbak Nuril. Sekarang giliran kelompoknya Mbak Ami. Siapa? Mbak ini ya, siapa? Mbak Amel, silakan Mbak Amel presentasikan hasil diskusinya. Ini Mbak Amel. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda dapat meningkatkan otot-otot tubuh. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Salah satu kegiatan yang menyenangkan sekaligus membuat badan sehat adalah bersepeda. Bersepeda dapat melatih kelenturan otot-otot tubuh yang sehat dan terlatih membuat kita lincah bergerak, mampu melakukan pekerjaan berat dan tidak mudah mengalami cedera. Selama ini banyak orang mengira bersepeda hanya melatih otot betis saja, padahal sebenarnya bersepeda juga bermanfaat untuk melatih hampir seluruh otot pada organ gerak di tubuh kita. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ami ya. Mbak Amel yang presentasikan, silakan kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Nah, anak-anak, apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Kesimpulan kita adalah kesimpulan kita dalam memelihara kesehatan dalam gerak manusia, yang pertama adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian berolahraga yang teratur, kemudian tentunya beristirahat kayak gitu. Itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, baik anak-anak, kira-kira materi apa yang belum kalian pahami? Materi apa yang belum kalian mengerti? Sudah mengerti? Paham, bagus, kita keren. Berarti tujuan kita sudah tercapai ya untuk hari ini ya. Iya, kita sudah melihat video, sudah menganalisis teks, kemudian kalian sudah tahu bagaimana cara memelihara alat gerak, bahkan kalian sudah tadi memperagakan senam. Senam adalah salah satu cara memelihara kesehatan alat gerak kita. Nah, kemudian Pak Guru mau bertanya, kalian jawab yang jujur. Hal apa yang kalian sukai dari pembelajaran ini? Diskusi. Kemudian, apa yang tidak kalian sukai? Belajar juga. Baik anak-anak, selanjutnya anak-anak, Pak Guru akan memberikan lembar kerja, memberikan evaluasi kalian kerjakan. Kalian kerjakan masing-masing satu ya, masing-masing anak satu lembar evaluasi. Sudah anak-anak? Sudah. Terus sekarang kumpulkan masing-masing. Sudah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, silakan. Nah, ini lembar evaluasinya, nanti Pak Guru koreksi anak-anak. Pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Oh ya, anak-anak, sebelum ditutup untuk pelajaran besok, anak-anak kalian persiapkan buku gambar dan alat mewarnai. Kita akan belajar membuat cover atau sampul buku untuk pembelajaran besok. Ya, Pak Guru juga berpesan kalian harus rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi agar gerak kita sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan bugar
beraktivitas dengan mudah dan tentunya kita tetap sehat dalam melakukan aktivitas. Jadi itu pesan dari Pak Guru. Kemudian tidak lupa Pak Guru berpesan juga di masa pandemi COVID-19 ini anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatannya, tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, jauhi kerumunan. Nah, anak-anak bisa ya anak-anak ya untuk tetap berolahraga, kemudian istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak, terima kasih anak-anak kelas 5 memang luar biasa, keren, semuanya mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Mari kita tutup pembelajaran hari ini anak-anak dengan doa. Silahkan untuk yang memimpin doa. Silakan anak-anak selanjutnya langsung pulang ya.